Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amal akhiratu fala dhiqa fiha. Adapun akhirat fala dhiqa, maka tidak ada dhiqa, kesempitan, kesusahan, kesulitan fiha, di dalam akhirat. Wa mithalul akhirati ni'matul ilmi. Itu. Wa mithalul akhirati, dan permisalan itu akhirat. Permisalan akhirat yang tidak ada kesulitan. Apa itu? Ni'matul ilmi adalah nikmat ilmu. Ilmu agama, ilmu yang manfaat. Fala jaroma may yuhibbu ma'rifatallahi ta'ala. Fala jaroma, maka tidak ada satu bentuk keheranan. May yuhibbu, siapa orang yang mencintai, menyenangi atas itu ma'rifatallahi ta'ala, yaitu ma'rifat atau pengenalan kepada Allah Ta'ala. Wa ma'rifata sifatihi, wa ma'rifata sifatihi, dan untuk mengenal sifat-sifatnya Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah. Wa ambiyaihi, dan para nabinya Allah. Wa malakuti samawatihi wa ardihi, serta kerajaan langit, serta kerajaan langit dan buminya Allah. Apa kesemuanya itu? Khulaso kalamnya itu di mana? Lam yahsud ghairahu. Lam yahsud ghairahu. Maka dia tidak akan iri kepada orang lain. Lam yahsud ghairahu, maka dia tidak akan iri kepada orang lain. Jadi kalau masih berhubungan dengan ilmu, pengenalan kepada Allah, malaikat, nabi, pengenalan syariat, kalau masih ada perasaan iri kepada yang lain, ya berarti ini bukan akhirat. Maksudnya bukan dari segi ilmunya yang bukan akhirat, tapi niatnya sang fa'il tadi itu yang tidak benar. Karena kalau benar, ini urusan akhirat itu tidak ada yang namanya lam yahsud ala ghairi. Jadi kalimatnya semuanya itu di sini. Lam yahsud ghairahu. Tidak akan pernah iri kepada yang lain. Kalau masih dalam urusan agama, urusan Allah, Nabi dan lain sebagainya berhubungan dengan itu, kok masih ada iri kepada yang lain, ya tidak benar. Berarti ada tidak beres. Gitu lah maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Li'annal ma'rifata la yatadhiqu 'alal 'arifin.
li'annal ma'rifata ya, la tadhiku 'alal 'arifin. Karena yang namanya ma'rifat itu tidak akan pernah sempit, susah. Bagi siapa? Orang yang mengenal Allah. Tidak ada. Wala tangkusu ladzatu wahidin bisababi ghairih. Dan juga tidak akan pernah berkurang kenikmatan seseorang karena orang lain. Ya. Oh, karena orang lain kemudian dia menjadi tidak enak hubungan sama Allah. Tidak ada. Tidak ada. Allah itu maha luas. Ya. Kalau ada orang yang dia tadi itu dekatkan sama Allah, ya dia senang. Walau ganggu dia. Ini urusannya bukan nyari sinyalnya HP. Ente lah nggak sinyal HP, semakin banyak orang semakin sulit ente. Karena apa? Berebut. Yang direbut sesuatu yang tidak ada kekuasaan penuh mutlak. Tapi kalau Allah, enggak. Makanya arifin itu tidak pernah terganggu kepada orang yang dia dekat sama Allah. Malah dia terganggu kalau ada orang yang tidak dekat sama Allah. Itu. Jadi bertolak belakang sama orang yang tujuannya bukan Allah dan Rasul itu bertolak belakang. Dua iso sama sekali, gitu loh. Nah, disebutkan oleh Imam Ghazali ini, bal yahsulu bi kasratil arifina ziyadatul unsi wa thamratul istifadati. Bahkan yahsulu bi kasratil arifina ziyadatul unsi. Bahkan dengan banyaknya orang yang mengenal Allah, dengan banyaknya orang yang mengenal Allah, yaitu para arifin, orang yang mengenal Allah, al-arifun, orang-orang yang tahu sifatnya Allah, mengenal haknya Allah yang merupakan kewajiban makhluk. Semakin banyak orang seperti itu, semakin apa? Ziyadatul unsi. Akan semakin timbul rasa kehangatan batin. Itu. Akan timbul rasa kehangatan batin di antara yang lain. Kan enak kan? Kemudian apa? Wastamratul istifadah. Wastamratul istifadah. Dan akan muncul buahnya tadi itu saling mengambil manfaat satu sama lain. Saling mengambil manfaat satu sama lain. Enak kan? Semakin banyak orang yang ngerti ilmu agama, enak. Ente bisa ngambil ilmu dari dia, atau mungkin ya Allah memberikan kesempatan untuk bisa ngambil ilmu dari ente pribadi. Ya kan? Ente ada uzur, bisa minta bantuan sama yang lain. Dia ada uzur, kita bisa bantu. Keakraban muncul. Maksud Imam Ghazali ini loh, kok ada orang yang urusan Allah dan Rasul si ono iri-irian. Iri, dengki, husnud suudzon. Ndak ono. Ayo bayang no, di kono maca rotib, di sana baca maulid, di sana baca burda, di sana majelis ilmu, di sana hafalan Quran, makmur, jadi sentral. Ana berikan contoh ya, contoh dunia. Coba inti yang kerja dunia.
Yang kerja ya nyari dunia. Buka toko maksudnya. Atau kerja nyeles. Ya. Orang itu kalau cerdas, kalau dia di satu toko sendirian, jualan itu sendirian, dia kurang seneng. Senengnya itu kapan? Kalau satu bloknya tadi itu jualan sama. Loh kok iso? Iya, karena apa? Dengan semakin banyak jualan tadi itu, semakin orang datang sama dia. Di blok tadi itu. Tinggal bagaimana caranya kita untuk memanajemennya. Ente lihat, kayak baute-baute. Lihat buka toko, kini kain, kini kain, kini kain. Ini kain, ngeburi kain, ngarep kain, kabeh kain. Ya kan? Lah kita orang enggak. Kita buka toko kain, sebelahnya atau misalnya sudah ada toko kain. Iso-iso menesu ning ngarepe toko ono kembange, ono uyane, sama macamnya. Kenapa? Dia melihat ini satu saingan yang tidak manfaat, bukan sebetulnya. Justru dengan adanya dia semakin enak. Semakin enak. Ya kan? Kita orang misalnya, kita orang baca kitab gini. Tahu wis, datang ayo sini semuanya. Rungokno, ini anak sampaikan. Grek. Sekali nyampaikan. Ente bisa bayangkan. Misalnya, harusnya pasal 1. Sore ke sini. Maghrib ke sini. Isya ke sana. Jam 10 iku anggono. Paginya seperti itu. Gimana kita orang? Ya mereteli. Justru dengan adanya kumpul bareng, sama-sama ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, di tempat seperti itu tidak ada yang namanya kebencian, malah kehangatan batin, enak. Ya kan? Kita orang ngajar. Ada yang ngerti, kan enak. Ada masalah tidak paham, tidak perlu buka kitab langsung. Itu ya apa maksud tadi itu gitu ya? Oh gini. Oh iya sawak, betul. Enak kan? Kok gelem soro kon? Kok iso saingan? Saingan tidak sehat? Tak boleh. Ada apa? Gitu maksudnya. Allah ya. Sampai anak dengarkan satu pidato gini. Waktu Habib Abu Bakar Al-Adni baca kitab Ihya di hadapan abahnya, Habib Abdullah Al-Idrus Akbar. Bacakan di akhir kan ada Ru'ul Munjiyat, Ru'ul Muhlikat. Ketika baca Ru'ul Muhlikat, tanya Habib Abu Bakar, Abah, apakah ada orang hidup di dunia ini yang memiliki sifat seperti ini? Jadi nganggep wong di dunia ini, orang di dunia ini, semuanya tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada sombong. Sampai tanya seperti itu. Ketika Imam Ghazali jelaskan seperempat Ru'ul Muhlikat, Rub'ul Muhlikat seperempat sifat-sifat yang menghancurkan, tanya kok. Ada tak orang punya sifat seperti itu, Abah? Karena apa? Yusangnya bersih hati ini. Makanya Nabi Allah Adam, semua kalau ini takdirnya Allah ya jadi omong, takdir Allah. Cuma lihat bagaimana itu Nabi Allah Adam bersih. Ketika setan goda tadi itu kan sumpah atas nama Allah. Nabi Allah Adam menilai seperti dirinya. Tidak akan ada orang sumpah apalagi atas nama Allah tapi bohong. Dianggap setan kayak ngono. Akhirnya makan buah khuldi juga. Meskipun ada yang katanya karena dari istrinya juga, kan gitu. Jadi wong makin bersih itu, yo delok apa ya? Mosok sih ono wong ndak adus. Padahal wong ndak adus ku akeh. Ya kan? Dia enggak apa-apa. Tidak mungkin. Karena apa? Loh karena aku lah. Karena apa? Karena aku. Nah karena kamu. Karena ente ngeliat seperti itu, dianggap orangnya tidak ono. Kayak gitu. Nah cuma orang pilihannya Allah itu hubungannya Al-Quran. Hubungannya Allah. Masa ono sih wong ndak tangi bengi. Sampai gitu. Lah kita kan ndak. Masa ono sih wong ndak adus. Kok adus, Mas? Ya kan? Misalnya kita ngatur gaya sabunan, semakin banyak gaya sabun loh ya. Wah sabun rai siji, sabun awal siji, lek perlu kupinge siji sabune. Apa kan? Lek dulu lek pondok ndak satu sabun untuk universal.
sak kepalae, sak raine, sak iki kabeh. Itu ini pondok ndak apa-apa. Ini pondok itu makan kadaluarsa bakhair. Iya. Ya kan? Akhir enggak itu. Kan kita ngelihat, loh, mosok sih ono wong adus tak gawe sabun, mek jebar-jebur tok. Kita enggak apa-apa. Kita nganggap barang tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita kalau mandi tidak seperti itu. Sama orang pilihannya Allah. Mosok ono sih wong asut iku. Wong urusan agama. Karena apa? Karena mereka melihat dirinya. Itu. Orang itu kalau sudah familiar dengan sesuatu, dia tidak akan mampu apapun. Kita orang kalau misalnya pas duduk gini, moro-moro ada kotoran sapi, langsung mampu. Langsung kontan. Mampu cetong yo. Langsung. Tapi kalau sudah familiar irunge, malah kalau ada bau itu sakit ya. Ya kan? Allah, kadang-kadang mangan karo aroma itu loh. Aroma baunya dupo ya. Itu. Karena apa ya ngono iku? Familiar, enggak apa-apa. Pokok jadi demek. Lailah, lidzalika la yakunu baina ulama ad-dini muhasadatun. Itu. Atas dasar ini di antara para ulama yang betul-betul bela agama, tidak ada muhasadatun, saling iri, saling dengki. Lianna maksudahum atau maksudahum, karena tujuan mereka apa? Ma'rifatullah. Ngenal Allah. Ngenal Allah. Wahuwa bahrun wasi'. Wahuwa pengenalan kepada Allah bagaikan lautan yang tanpa batas. Iya. Orang mau ibadah, mau ini tujuannya apa? Cinta sama Allah ya, dekat sama Allah ya. Wa gharaduhum al-manzilatu indallah. Tujuan mereka ini kedudukan di sisi Allah. Nah Allah wala dhiqa fima indallah. Tidak ada sesuatu yang sempit di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sesuatu yang sempit sama Allah, tidak ono. Semakin banyak orang yang ini, semakin kita tidak ono, tidak ada. Gitu. Ngerti ya? Naam. Idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jala iki wis. Iya. Idza qasada, jika bertujuan siapa al ulama'u, ulama bil ilmi, dengan ilmu tadi itu, al mala wal jah, sebagai sarana untuk mendapatkan harta, untuk memperoleh kedudukan, sudah tahasadu, pasti mereka saling iri. Gitu. Kalau sudah tujuannya itu, meskipun yang dikatakan alim, tapi tujuannya almal, waljah, harta, kedudukan, bukan di sisi Allah, kedudukan di manusia, harta, meskipun itu gambaran-gambaran agama, pasti tahasadu. Pasti mereka akan saling iri. Makanya itu, ilmunya tidak salah, tapi gosetnya orang tadi itu, gosetnya yang salah.
Itu. Iya. Li'annal mala a'yanun wa ajsam. Li'annal mala a'yanun wa ajsam. Karena yang namanya harta ya, adalah sesuatu benda, ajsam, sesuatu materi. Suatu benda, suatu materi. Ya kan? Idza waqa'at fi yadi wahidin, kalau sudah berada di dalam kekuasaan seseorang, khalat anha yadul akhor, maka niscaya orang lain tidak akan mendapatkannya kosong. Dunia itu ngono, dunia itu materi ketok. Apa? Tanah beb, di mana? Tanah itu di kawasan ini elit, atau puluhan hektar. Orang beli berkurang, orang beli berkurang, orang beli berkurang. Kesempatan yang lain maksudnya. Karena apa? Karena harta, karena materi. Itu kedudukan itu juga sama. Kalau orang misalnya gini, tujuannya dia tadi itu ingin kedudukan, dia hadir di majelis, dia orang alim, ada orang alim juga, ada orang alim juga. Sohibul bait kadang-kadang kan bingung, sopo sing ngongkon, ya wis satu orang disuruh, yang lainnya mewakili sudah. Kalau tujuannya agama, dua orang ini ngatakan apa? Ya disuruh menyampaikan, ngatakan apa? Ya sudah, tujuan ana sudah tersampaikan sama dia. Malah kita terima kasih karena dia. Tapi kalau itu jah kedudukan ndak iso. Kenapa dia dikasih? Anak onda. Ini bisa bayangkan, kalau 3 orang dikasih kesempatan masing-masing setengah jaman. 1,5 jam loh. Sing ngrungokno lho teler mabuk. Kesuwen. Karena apa? Karena dia tujuannya jah. Kedudukan supaya iki lho ngadeg ngarepmu. Ini tahunnya. Ini murid-murid anak lihat ya, anak-anak ya, murid-murid anak. Jah. Kalau sudah tujuannya jah, kedudukan, harta, kapan diambil satu orang, kesempatan yang lain berkurang. Tapi kalau itu Allah, mana ada ceritanya Allah berkurang? Lah lek kabeh bu surga cukup ta surga? Hah? Cukup surga. Ya apa sih? Ya, ngerti maksudnya? Wa idza imtala'a qalbun bil farahi ma'rifatillah. Nah ini. Wa idza imtala'a, kalau sudah penuh, apa itu? Qalbun, satu hati, bil farahi, dengan kesenangan. Kalau sudah satu hati itu penuh dengan kesenangan bima'rifatillah, dengan pengetahuan kepada Allah, seneng ya, lam yamna dzalika ayyam tali'a qalbu ghairihi biya, maka dia tidak akan menghalangi hati orang lain, maka dia tidak akan menghalangi hati orang lain untuk turut dipenuhi dengan kebahagiaan yang sama. Itu yang tali kalbu ya, dengannya itu ya. Jadi sejak ojo eker-eker. Ada yang ini alhamdulillah isa iki. Mosok awake tok sing anu kitab, ngarang kitab, aku ndak ngarang kitab pisan. Kakean kitab sapa sing maca. Wis iku ngarang kitab deloken alim kan iya, kiblatnya bermanfaat kan iya. Berarti ente ndak perlu ngarang, iku wacawen selesai. Amin. Nggak perlu. Atau urusan dunia, nggak mungkin kekurangan dunia gara-gara jatamu dipek, nggak ono.
Ya. Allah. Niatkan aja untuk Allah. Sekarang no. Alhamdulillah. Kadang-kadang di pondok itu individualisme juga penuh loh. Aduh, kok maneng murid anyar. Jatahku kurang nih. Nggak boleh. Inti harus ngelihat bahwasanya dia itu datang untuk sama-sama merasakan yang inti rasakan berupa kenikmatan. Berupa kenikmatan. Ojo yang inti rasakan berupa sakitnya ya ojo. Cik ini kon yo rasakno kon yo. Apa nih rasakno? Ya kok tidak beres memang. Iya kan? Tak beres. Uang kok si pondok, si belajar yo. Itu paling nikmati masa. Iling-ilingen yo. Iling-ilingen. Karena apa? Karena sekarang ente kalau butuh uang tidak perlu kerja, tinggal ngomong karo bapakmu, Pak, duit entek. Duit, aja ngono, Pak, duit entek. Dikei. Takono Pak Sukarji. Iya pada? Lah umur-umur kita orang ini. Terus kata iki tok, yo ndak iso. Kan ngono Sarji ya? Ndak. Makanya teko telat, Mang. Iya. Tapi kalau ente di pondok itu masa paling nikmat tuh. Jangan ente kira, kok dikei masa paling nikmat ngapek sing soro. Leren kerja, ra bodoh. Akhirnya dunia endak, akhirat yo endak. Mentok penjaga toko. Kok ndek gini pondok, ayo maling ini, adzan. Oh, jajar soft, sembayang. Mas sembayang apa? Pengajian maneng. Nah ngono, mangan, masak kon, ndak. Tuku, ndak. Bayar bib, sing bayar sapa? Kon ta? Ndak bapakku, ya wis. Kan enak. Apa yang mikiri? Bayar listrik, ndak. Bayar banyu, ndak. Sabun entek, tuku. Duit sapa? Duitku bib. Teko sapa? Toko emak. Ya toko kon. Lalu ente lepas toko gini, itu kewajiban seperti itu nanggung sendiri. Itu pikiran itu. Oh diajak enak, nak gelem ya wis. Iya kan? Ya Lim? Enggak. Lo enggak? Lo iya apa enggak? Kok enggak aja? Allah.